Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas satu kasus kriminal yang cukup menghebohkan di Amerika Serikat. Namanya Samuel Little. Kalau dilihat dari catatannya, polisi dan FBI menyebut dia sebagai salah satu pembunuh berantai paling banyak korbannya dalam sejarah. Yang bikin heran, dia bisa berbuat jahat selama hampir 40 tahun. Hidup bebas di tengah orang banyak, pindah-pindah kota tapi tidak pernah ketahuan. Bagaimana caranya? Kenapa baru terungkap setelah puluhan tahun? Yuk kita simak ceritanya satu persatu. Semuanya dimulai pada September 2012. Waktu itu, polisi menangkap Samuel yang saat itu sudah berumur tua di tempat penampungan orang yang tidak punya rumah di negara bagian Kentucky. Awalnya, penangkapan ini terlihat biasa saja. Alasannya cuma ketahuan bawa dan pakai obat-obatan terlarang. Tidak ada yang menduga ini akan membuka kasus yang jauh lebih besar. Setelah penangkapan itu, Samuel dipindahkan ke California untuk diproses lebih lanjut. Seperti biasa, dalam prosedur kepolisian, dia diambil sampel DNA-nya. Nah, hasil tes inilah yang bikin kaget. Ternyata, DNA-nya cocok persis dengan jejak yang tertinggal di tempat kejadian 3 kasus pembunuhan di Los Angeles. Kasus-kasus itu sudah terjadi sejak tahun 1987 dan 1989. Sudah lebih dari 20 tahun lewat. Selama itu, polisi buntu dan tidak menemukan siapa pelakunya. Pada tahun 2014, Samuel diadili. Awalnya dia mengaku tidak bersalah dan membantah semuanya. Tapi bukti DNA itu tidak bisa dibohongi. Akhirnya hakim menjatuhkan vonis di penjara seumur hidup, tidak boleh dibebaskan selamanya. Kita mungkin kira kasusnya selesai sampai di situ, tapi ternyata ini baru permulaan dari kebenaran yang jauh lebih mengerikan. Lalu, mengapa namanya jadi sangat terkenal? Setelah divonis, data Samuel dimasukkan ke dalam sistem khusus milik FBI bernama FICAP. Sistem ini tugasnya mengumpulkan semua data kasus kejahatan yang belum terpecahkan di seluruh Amerika. Begitu datanya masuk, polisi melihat ada pola yang mirip terjadi di banyak tempat berbeda. Mereka pun datang menemui Samuel di penjara. Awalnya dia diam saja, tidak mau bicara. Tapi lama-kelamaan dia mau buka mulut, alasannya cuma berharap dipindahkan ke sel yang lebih nyaman daripada sel sebelumnya. Dan apa yang diakui, semuanya mendengarnya terkejut. Samuel mengatakan hampir 40 tahun dari tahun 1970 sampai 2005, dia sudah membunuh sekitar 90 orang perempuan. Bukan cuma menceritakan kapan dan di mana dia melakukannya. Dia juga melakukan hal yang cukup mengejutkan. Dia membuat sketsa wajah dari 26 orang korbannya, digambar sendiri berdasarkan ingatannya. Tapi perlu dicatat, tidak semua gambar itu bisa langsung dicocokkan atau dihubungkan dengan kasus pembunuhan yang sudah tercatat dan diketahui polisi. Ada beberapa sketsa yang sampai sekarang belum jelas siapa orangnya dan apakah benar-benar berkaitan dengan peristiwa yang pernah ditangani pihak berwajib. Meski begitu, bagi penyidik, gambar-gambar ini tetap jadi petunjuk tambahan yang berharga untuk melacak identitas korban yang belum diketahui. Padahal sebelum ini, dia sudah sering berurusan dengan polisi. Ada catatan dia menyerang orang, memperkosa sampai merampok. Tapi entah kenapa, dia selalu bisa bebas lagi dan lagi. Pertanyaannya sekarang, mengapa dia bisa bertahan selama itu tanpa ketahuan? Ada alasan yang jelas sekali. Ada 3 hal utama yang bikin Samuel tidak terdeteksi selama bertahun-tahun. Pertama, cara dia memilih korban. Dia sengaja mencari perempuan yang menurutnya tidak akan dicari orang. Biasanya mereka hidup susah, miskin, bekerja di tempat hiburan malam atau pemakai obat-obatan terlarang. Kalau orang-orang ini hilang atau meninggal, seringkali tidak ada keluarga yang melaporkan atau menanyakan nasibnya. Bahkan banyak jenazah yang ditemukan tidak sempat diketahui identitasnya, cuma dicatat sebagai wanita tak dikenal. Kedua, cara dia membunuh yang tidak meninggalkan bekas jelas. Dulu dia pernah menjadi seorang petinju, jadi tenaganya sangat kuat. Caranya, dia memukul korban sampai pingsan,
lalu mencekik lehernya sampai meninggal. Tidak ada luka tusukan, tidak ada bekas peluru, tidak ada tanda cedera yang terlihat dari luar. Akibatnya, polisi sering mengira kematian itu karena sakit biasa, overdosis obat atau kecelakaan. Jadi tidak dianggap pembunuhan dan tidak diselidiki lebih lanjut. Ketiga, teknologi dan sistem di masa itu masih terbatas. Sebagian besar kejahatannya terjadi di tahun 1970-an dan 1980-an. Waktu itu tes DNA belum ada dan belum dipakai untuk menyelidiki kasus. Bukti yang ada pun tidak bisa dicek sedalam sekarang. Selain itu, dulu kantor polisi tiap kota bekerja sendiri-sendiri. Kasus di satu daerah tidak dibagikan ke daerah lain. Jadi tidak ada yang sadar bahwa pelaku yang sama sedang beraksi di banyak tempat sekaligus. Baru setelah sistem backup dibuat, semuanya bisa terhubung. Sekarang bagaimana kelanjutannya? Dari 90 pengakuan yang dia sampaikan, belum semuanya bisa dibuktikan 100%. Tapi sampai sekarang sudah lebih dari 60 kasus yang berhasil dicocokkan dan dipastikan benar. Samuel tetap menjalani hukumannya di penjara negara bagian Texas. Dia meninggal dunia pada tahun 2020 saat usianya 80 tahun dan tidak pernah lagi merasakan kebebasan. Dari kasus ini kita bisa ambil satu pelajaran penting. Tidak ada kejahatan yang bisa ditutup selamanya. Meskipun butuh waktu puluhan tahun, meskipun pelakunya berusaha menyembunyikan diri sebaik apapun, pada akhirnya kebenaran pasti akan terungkap. Begitulah kisah lengkap mengenai Samuel Little. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita.